إنك تقبل الصلاة والدعاء منا إلى أرواح الوالدين ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين إن الله يشاء برحمته والمغفرة وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيذ بكم من جنته وينفع من يشاء من أموالهم وعلوم ويجعل علينا من بركاته ونفعاته في الدين والآخرة وإلى رسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa sharrif ala sayyidina Muhammadin abdillah وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا يا واسع المغفرة ويا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب ثبت لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. استغفركم يا أهل الدرب يا أهل الباطن يا أهل النور ويا أهل النور يجاهدوا بكرامة الأولياء والشهداء والصالحين. أما بعد. Puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teriring pula kehadiran Nabi yang tercinta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga para sahabat-sahabat beliau. Sahibul bait, sahibul hadiah yang saya hormati Bapak Imam, Ketua Badan Ta'amir, yang saya hormati pula Ketua MPM, Ketua PCMU, Ketua FKUB, ibu-ibu pimpinan majlis-majlis ta'lim, para ketua-ketua adat yang kita kasih pula, orang muda yang luar biasa, guru kita Ustaz Haji Rizal Qasim MSI, dan Ustaz Akbar Mamusin, juga ada Ustaz Jibril juga, para tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu yang cantik-cantik. Bilang amin. Yang saya hormati dan yang saya banggakan. Kebanggaan ini insya Allah sampai di hadapan Nabi kelak yaumul mahsyar. Nabi mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Bila engkau singgah satu taman syurga, mengapa kau tidak sempatkan dirimu untuk mampir di taman syurga? Sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Taman syurga apa yang kau maksudkan? Nabi bilang, "Khilaful dzikri wa majalisil ilm." Itulah halaqah-halaqah zikir dan majlis-majlis ta'lim. Bahkan satu riwayat sahih dikatakan ada sekelompok malaikat yang Allah ciptakan, sejak mulai Allah ciptakan hanya sekali dia datang berkunjung ke majlis ta'lim. Mereka datang hari ini, dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya fajar kembali, mereka punya tugas keliling ke dunia, kata Nabi, hanya untuk mencari di mana ada majlis-majlis ta'lim dan majlis-majlis zikir. Bila mereka dapati, maka mereka akan melapor kepada Allah Rabbul Jalil dan tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat, kecuali di hari yang berbeda dengan malaikat yang berbeda. Apa katanya? Ya Rabb, hari ini kami dapati di muka bumi ada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang mempelajari agama Allah dan agama Rasulnya. Begini dan begini. Apa kata Allah kepada malaikat? Saksikanlah oleh kalian bahwa Tuhan semesta alam telah mengampuni semua yang hadir di tempat itu. Tapi ada malaikat yang bertanya kepada Allah, Ya Rabb, tidak semua yang hadir di majlis ta'lim itu niatnya untuk belajar. Tapi ada satu orang yang datang untuk mencari orang yang di dalam majlis ta'lim karena dia ada hajat, mungkin batagis atau apa. Ya, dia dapat dan dia duduk di dalam majlis, maka dia termasuk orang yang engkau ampuni. Kata Allah, lebih kemuliaan
demi keesaanku, dan demi kemuliaan majelis, siapapun yang masuk dengan hajat apapun, aku ampuni dosanya, kata Allah. Ini baru fadilah majlis taklim. InsyaAllah tinggal beberapa hari kita akan berganti tahun, yang kemudian kita sebut dengan tahun Masih atau tahun Masehi. Ada saingan. Dalam sebuah sabdanya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, qala al-waqt, sang waktu berkata, kata Nabi. Apa kata waktu? Dalam hadis diceritakan, waktu berkata, ya ibna Adam, innani khalqun jadid, wahai putra putri Adam, aku yang datang hari ini adalah ciptaan baru. Kata waktu, fa inni syahid, maka aku datang, aku akan menjadi saksi bagi kalian. Fagtanim minni, oleh sebab itu setiap kali aku datang, isilah aku dengan amal-amal yang baik. Mengapa demikian? Fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah, bila aku telah kembali, aku tidak akan datang lagi sampai hari kiamat. 2023 telah berlalu, sampai kiamat pun tidak akan datang lagi 2023. Dan sekarang kita akan tinggalkan 2024. Maka setiap tahun berganti, ada amal anak Adam di dalamnya yang tercatat dengan jelas dalam kitab amal namanya. Maka sang waktu berkata, fagtanim minni, isilah di hari-hari di mana aku hadir, karena aku akan menjadi saksi di hadapan Allah kelak nanti. Ibu-ibu jamaah yang saya muliakan, itu yang pertama. Apa Ustaz hal-hal yang harus kita isi? Saya tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu tahu sholat 5 waktu? Tahu. Apa semua namanya? Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Berapa waktu? Di antara 5 waktu yang paling setengah mati, sholat apa? Apalagi? Isya. Kenapa ibu-ibu bilang subuh? Karena setengah mati mau bangun. Kenapa ibu-ibu bilang isya? Karena waktu yang salah-salah. Betul? Apa alasan orang untuk lebih sering terlambat subuh dan lebih sering terlambat isya? Ya? Ya? Pertama, mari kita buktikan kalau orang sholat berjamaah di masjid, mana yang paling banyak jamaah? Maghrib apa isya? Maghrib. Kalau seandainya yang hadir 100 orang waktu maghrib, isya tinggal berapa? 5 orang. Ada kemana tuh sisa? Itu yang tidak ada tadi di maghrib, so ada kemana orang? Siapa itu orang? Yang perempuan bilang laki belum makan, anak belum. Yang laki-laki bilang kita ini boleh terlambat makan, maaf. Makanya akhir zaman banyak orang mati dengan maaf. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam hadis sahih Muslim, baca kitab sahih Muslim bab salat, fadilatus salat. Apa yang beliau katakan? Nabi mengatakan, dengar baik-baik ya. Nabi mengatakan, man shallal isya fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullahu, rawahu Muslim. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, seakan-akan dia telah melaksanakan ibadah separuh malam, kata Nabi. Dan siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka di hadapan Allah ia dicatat orang yang sholat sepanjang malam, dari terbenam hingga terbitnya mentari. Nabi menyebutkan itu karena memang itu sholat paling berat di antara 5 waktu. Berikut, apalagi Ustaz amal-amal yang tolong mau isi kalau tolong ada waktu. Nabi berkata dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Al-Hakim, apa kata Nabi?
Nabi mengatakan, ma'alal ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallahi wa bihamdihi wa la hawla wa la quwwata illa billah illa kufirat anhu dhunubuh walau kana akthar min zabadil bahri. Rawahu Abu Dawud wal Hakim. Tidak ada satupun manusia yang di muka bumi ini, kata Nabi, yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia berkata wallahu akbar, kemudian dia berucap subhanallah wa bihamdi, dan dia tutup dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah, kecuali balasannya diampuni dosa-dosanya sekalipun dosanya seperti buih di atas lautan. Pertanyaannya, apa segampang itu? Hanya dengan ucapan itu orang pedosa palaki selesai? Apa semudah itu? Orang kaki di tangan pabini anggap selesai? Oh tidak, tidak itu. Nabi berkata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir nafasnya kalimat tiada Tuhan selain Allah, surga gantinya, kata Nabi. Tapi ada ungkapan pepatah, ala bisa karena biasa. Karena hidup terbiasa dengan kalimat la ilaha illallah, dan itu hanya ada di majlis taklim dan majlis zikir. Maka ala bisa karena biasa. Ustaz, jangankan itu Ustaz, saya hafal bukan cuma la ilaha illallah, semua zikir saya hafal di kepala, tapi jarang disebutkan oleh lidah. Padahal Nabi mengatakan, taqrirun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi. Lidahmu berikrar, tapi hatimu membenarkan. Bagaimana la ilaha illallah bisa mengantarkan ibu dan saya ke syurganya Allah? Ibu berucap tiada Tuhan selain Allah, tapi hati ibu menyembah dunia dengan segala isinya. Lain di bibir, siapa yang bilang itu? Nah, itu yang menyebabkan akhir kalimat di akhir nafas. Banyak orang yang pandai ilmunya tapi sulit mengucapkan la ilaha illallah. Makanya kami katakan itu ucapan terakhir, tapi coba mencoba. Kalau mau kasih biasa menipah hidup itu hati dan lisan menyatu, maka kalimat itu kalimat yang paling sulit kalian ucapkan. Contoh kedua, pernah ibu-ibu melihat orang akad nikah? Pernah? Mulai dari jamaah biasa sampai ustaz, ketika sudah ijab kabul, kadang itu syahadat dia lupa ucapkan karena sakralnya kalimat itu. Saya waktu akad nikah, ini akad nikah 2 kali baru jadi. Karena ketika sudah masuk pada prosesi akad nikah, Allah dan malaikat turun menjadi saksi atas pernikahan ijab dan kabul. Maka saat itulah kalimat ini akan keluar paramahnya. Bisa paham? Halo? Saya kira sudah ada orang. Boleh lanjut? Kasih kode. Ustaz Rijal bilang jam lebih. Kalau lebih, tanggung sendiri akibatnya. Dengar. Nabi kita Muhammad SAW juga mengatakan, isilah hari-harimu dengan sesuatu yang ada manfaatnya bagi orang lain. Dosamu sebesar lautan dan sedalam lautan, bila itu berhubungan dengan Allah, percayalah engkau berurusan dengan Allah. Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Tapi bila urusan itu menyangkut dengan manusia, kau dapati manusia bukan Tuhan. Mereka ada yang sanggup memaafkan dan lebih banyak tidak mampu untuk memberi maaf. Urusan dosa dengan Allah selain syirik, Allah bilang, aku Maha Pengampun, aku Maha Pengasih, aku Maha Memaafkan. Tapi urusan ibu dengan ibu yang lain belum tentu seperti Tuhan. Maka hati-hati, kata agama. Perbaiki pergaulan dengan sesama, karena antara satu dengan yang lain tidak bersifat seperti sifat pengasihnya Tuhan.
Jadi yang banyak masuk ke neraka itu bukan karena dosa kita kepada Allah saja, tapi paling banyak penyebab orang masuk ke dalam api neraka, kata Nabi, hubungan manusia dengan manusia. Contoh, ibu-ibu ada pegang HP, ada Facebook, ada status. Kalau ibu-ibu buka orang lain ke status, apa definisi di situ rata-rata? Adodoi. Apalagi? Udah pinjam sebentar kasih pulang. Apalagi? Bye-bye kan? Kita cuma kasih ingat. Apalagi? Kalau nyak sanang bilang, apalagi? Hah? Ya? Sekarang orang berdoa di masjid, di Facebook, ya Allah berilah hamba kemudahan, tapi di Facebook. Jadi Tuhan sudah di Facebook sekarang. Mencari Allah Subhanahu Wa Taala cari Facebook. Saya tanya, sholat paling lama berapa lama? Paling cepat 5 menit, paling lama 15 menit. Itu sholat. Waktu untuk HP berapa lama? Lebih banyak mana? Waktu di HP atau waktu di sambaya? Jujur. Di HP. Quran surat Yasin bicara tentang HP. Belum dengar kan? Makanya datang majlis taklim. Al-yawma nakhtim ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini maksudnya kiamat. Mulutmu kami tutup, tanganmu akan berbicara dengan apa yang telah kau tuturkan dan kau torehkan di atas Facebookmu, dan kakimu akan menjadi saksi di hadapan kami. Bahkan lebih jauh dari itu, Allah berkata dalam Al-Quran, Inna sam'a wal absara wal afida kullu ulaika kana anhu mas'ula. Penglihatanmu, pendengaranmu, bahkan apa yang tergores di hatimu, semua akan ditanya oleh Allah satu demi satu, tidak ada yang luput. Dan ingat ibu, mengapa ketika membaca surah Al-Fatihah, baik sholat sendirian maupun berjamaah, tidak boleh dirubah redaksinya. Bersendirian tetap dibaca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dikala kita sholat berjamaah pun itu tetap dibaca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya kami, kepadamu saja Allah sembah, dan hanya kami ini hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Mengapa kata kami digunakan ketika sholat sendirian dan ketika berjamaah sendirian? Itu menunjukkan ketika kita sholat sendirian, ucapan kami berarti kembali kepada tangan, kaki, mata, telinga. Ini akan menjadi musuh kita di yaumul mahsyar bila kita salah gunakan. Quran yang mengatakan, bukan dikarang apalagi karang mengarang. Believe it or not, percaya atau tidak, you can try, kau usah coba. Boleh tambah? Ada pernah satu cerita, satu orang murid bertanya kepada gurunya, Guru, yes, I am coming for you, what can I help you? Guru, listen to me, I want to talk something for you. Like this and like this, like this, like this. Itu bahasa Mongondo dulu. Dia bilang apa? Guru, kenapa itu fitnah lebih kejam dari pembunuhan? Kan kalau membunuh nyawa hilang, kalau fitnah kan cuma ludah yang habis. Gurunya tersenyum. Selama kita jadi guru, kalau itu pertanyaan luar biasa. Guru bilang, anak mau tahu di jawaban. Kau ingin jawabannya, kenapa fitnah lebih kejam dari pembunuhan? Kau pulang ke rumah, ambil kemoceng. Tahu kemoceng ibu? Apa itu kemoceng? Bulu-bulu ayam. Karena pulang dengan bawa kemari, itu kemoceng dengan tas plastik. Sampai di hadapan guru,
guru bilang karena cabut satu-satu tuh bulu ayam sampai habis, kasih masuk di kantong plastik. Setelah dia lakukan, guru bilang di sana ada gunung, ada bukit. Ngana naik ke atas, kalau angin batiup, ngana buka itu kantong plastik yang ada bulu-bulu ayam. Sampai di atas dia buka, angin batiup. Kemana terbangnya itu bulu-bulu ayam dulu? Hah? Dia terbang kemana saja angin bertiup. Setelah habis bulu-bulu ayam di dalam kantong, dia balik dan dia berkata, guru, selesai perintah, menanti jawaban. Guru bilang, nah, itu jawaban begini. Ngana balik pulang ke gunung tadi, kemana kumpul semua bulu-bulu ayam. Guru, biar kita kasihan murid bodok-bodok begini, tapi kita jangan bodok sama dengan guru pemerintah ini. Guru jadi buku sendiri. Guru bilang kenapa tidak bisa? Sudah ambo, sudah tahu kemana semua ini bulu-bulu ayam. Kata sang guru, anakku, seperti itulah fitnah yang kusebarkan. Kelak nanti di yaumul mahsyar, apa yang tersebar akan bersaksi di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Oke? Fitnah yang kita sebarkan di Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Ingat, Facebook bisa hilang dari muka bumi, tapi kitab amal akan tercatat di hadapan Allah di yaumul kiamat nanti. Bisa dipaham? Jangan bergibah. Apa itu gibah, Ibu? Nabi mengatakan al-ghibatu asyaddu minaz zina. Gibah itu dosanya lebih berat daripada ibu berzina. Ghibah lebih dahsyat dosanya, kata Nabi, daripada ibu berzina dengan yang bukan suami. Mana lebih memalukan, bergibah atau berzina? Sama. Kalau sama, kenapa paling banyak orang bergibah? Coba. Oh, kalau berzina malu, orang dapat tahu kita ada laki, kita ada begini, kan begitu? Takut diketahui oleh manusia. Tapi ketika bergibah, ibu tidak punya rasa malu untuk menyebarkan aib saudara. Bisa dipaham? Apa yang kita katakan? Ini ibu ini, dia kalau datang di majelis, dia pokoknya dia pakai itu dia perhiasan, dia tas, sampai orang sudah mampu lihat apalagi beli. Ada begitu? Tidak dilarang memakai pakaian indah dan mahal, tapi yang dilarang adalah riaknya itu. Kalau dipakai khudhu zinatakum inda kulli masjidin, kata Quran, pakailah perhiasan-perhiasan yang terbaik bila engkau niat menampakkan itu di hadapan Allah ketika masuk masjid. Itu yang paling utama. Bawa itu tas-tas yang merek Hammer sampai merek Palu-Palu, bawa masuk dalam masjid. Oke? Apa? Saya ingin wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu tampakkanlah ia. Itu yang benar. Pertanyaan yang terakhir. Sebelum sudah 30 menit. Masih ada? Boleh. Terakhir. Ibu-ibu lebih senang mana? Tapi jujur ya, pakai daster di rumah atau pakai baju abaya di pesta? Jawab. Daster di rumah. Ulang, katanya ulang. Belum terlambat memperbaiki jawaban. Ibu lebih senang mana? Pakai daster di rumah atau pakai baju abaya ke pesta? Baik, saya tidak ulang 2 kali, tapi jawab pertanyaan saya yang kedua. Lebih lama mana pakai? Yang pakai daster atau pakai abaya di muka kaca? Hah? Abaya. Nah, ini pertanyaan terakhir betul. Kalau daster, siapa yang lihat di rumah? Apa itu? Kalau abaya, siapa yang lihat di luar? Orang PPI tua. Jadi ibu-ibu memperbaiki penampilan untuk suami atau untuk orang PPI tua?
Putar balik. Tadi bilang apa kan? Bayangkan suami punya keringat ketika dia mencari nafkah untuk memberikan apa yang ibu inginkan. Nyawa jadi taruhannya. Ibu hargai dia dengan sebuah daster yang harganya 100.000. Tapi untuk laki-laki yang bukan Anda punya mahram, Anda tampilkan pakaian ratusan ribu hanya sekedar ingin dibilang cantik. Paham? Saya tidak marah, tapi saya menyampaikan apa yang agama ajarkan. Kalau saya bersalah, insya Allah saya hanya salah di hadapan ibu-ibu, tapi tidak salah di hadapan Allah dan Rasul. Jelas itu? Siapa yang kasih doi pak ibu-ibu? Yang beli daster atau yang lihat itu baju abaya? Jawab. Salah-salah tipis apa kira? Yang di luar kasih cium itu parfum yang harga 3 juta. Yang di rumah kasih makan sama ibu-ibu dan anak, kasih cium itu orang barang pada punya kalah. Nah, penutup yang terakhir. Dengar ini penutup hadis tentang hal ini. Ada hadisnya kita kadang-kadang. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, "Salasatun la tartafi'u sholatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ada 3 manusia yang sholat Allah tidak terima dosa, tidak terima sholatnya. Ada 3 orang yang bila sholat Allah tidak terima sholatnya, walaupun hanya sejengkal dari kepala tidak akan terangkat di hadapan Allah, kata Nabi. 3 orang. Yang pertama, rajulun amma qauman walahu wahum lahu karihun. Seseorang yang menjadi imam tapi tidak disukai oleh jamaahnya. Contoh tarawih. Dia 8 rakaat, bapaksa jadi imam, sedangkan jamaah 20 rakaat. Kasihan itu yang 20, mesti sambung di rumah itu sisa. Baku ator. Yang 20 jadi imam, yang 8 boleh baku ikut. 8 rakaat keluar, yang 20 sambung. Jadi yang betul adalah yang seperti itu, baku ator. Bukan baku ambil dalil, hatta lapang dia tidak sambayang. Cepat. Kemudian siapa itu? Yaitu orang yang menjadi imam tapi tidak disukai oleh jamaah. Jujur saja, ketika dia berpaksa dengan dia punya keinginan, sedangkan yang lain inginkan yang lain, dan itu kebanyakan, maka sholat kali itu tidak terangkat walaupun sejengkal dari kepala, kata Nabi. Kedua, ini kedua, masuk pemoni semua ini. Apa itu kata Nabi? Imra'atun batat wa zawjuha sahibun. Seorang istri yang tertidur lelap di samping suami, sedangkan suaminya dalam keadaan murka kepadanya. Salat 5 waktu tidak terangkat walaupun sejengkal dari kepala, kata Nabi. Jadi paham? Biar di habis ini ibu marah pak kita yang apa? Ibu marah itu orang yang apa? Dia itu sebilang. Bilang ke Ustaz Rijal, lain kali Ustaz Rijal dia panggil Ustaz Mahmud Kasim itu. Sampai-sampai daster dia bahas. Sampai-sampai rampa-rampa daun dia bilang. Nah, yang ketiga kata Nabi. Nah, ini perhatikan yang ketiga ini. Yang ketiga ini yang paling banyak tanpa kita sadari. Kadang-kadang ini kita lakukan tanpa sengaja. Yaitu apa? Akhwan munsariman. 2 orang yang bersahabat tiba-tiba memutuskan tali silaturahmi. Baku birman dari mulai bangun fondasi sampai hilang fondasinya baku tegor. Ada begitu kan? Ada, di sini ada, tapi kalau cari insya Allah dapat. Akhwan munsariman, 2 orang yang memutuskan tali silaturahmi. Apalagi 2 orang yang ada hubungan kerabat keluarga. 3 manusia ini kata Nabi
tidak akan terangkat sholat 5 waktunya walaupun sejengkal dari kepala menuju hadirat Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama topik yang disebut oleh Ustaz Mahmud Qasim Saki. Semoga apa yang saya dapat kita ambil dan dapat diaplikasikan kepada penumpang saya. Selanjutnya zikir dan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Rizal Qasim Messi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lidah menyebut Allah, pikiran mengingat Allah, qalbu menghadirkan Allah. Sebut, ingat, hadir. Ada berapa? Yang pertama, Sebut, ingat, hadir. sebut, ingat, hadir. Itu awal mengingat Allah. Askuruni yaskuru. Jika kamu ingat kepadaku, aku ingat kepadamu. Penghujung waktu asar menjelang maghrib, salah satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebiasaan Sayyidah Fatimah melepas hari Jumat di hari Sayyidul Ayam. Mari kita berzikir, berfikir, menyebut, mengingat dan menghadirkan Allah. La ilaha illallah